Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha, falakal hamdu 'ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Al-mukarramun, para habaib, wabil khusus Habib Muhammad bin Hamid Al-Hamid dari Kalimantan Selatan, guru kita yang berhalangan hadir, Habib Muhammad bin Zain Al-Bahar. Mudah-mudahan beliau, anaknya, istrinya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para alim ulama, para asatiz, para hujjaj, para asatidzat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, wabil khusus pengurus jajaran atau yayasan pengurus Masjid Kubah Mas dan Majelis Ta'lim yang ada di sini. Mudah-mudahan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, syukur alhamdulillah bersama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat ini, dan alhamdulillah cuacanya penter. Alhamdulillah senggang, alhamdulillah kita bisa sampai kemari dengan niat yang tulus. Kita dandanin niat kita yang baik, lempengkan lagi niat kita sampai di sini. Kita niatkan betul-betul untuk mencari ilmu, untuk i'tikaf di dalam masjid ini, seraya kita membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit. Dan mudah-mudahan keberangkatan kita di sini dengan segala jeripayanya dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal soleh itu bisa menjadi wasilah untuk segala kemudahan yang kita harapkan dari kesusahan yang sedang kita alami, dan menjadi wasilah untuk kesembuhan dari segala penyakit yang kita alami, yang anak-anak kita, istri kita alami, yang mungkin ada orang tua kita yang lagi sakit, mertua kita yang lagi sakit, tetangga kita, sahabat kita. Mudah-mudahan datangnya kita di sini juga bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan sakitnya mereka. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Apa yang menjadi baik hajat kita biar ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang itu kurang baik menurut Allah, biar Allah tunjukkan kepada kita hajat yang baik. Al-Fatihah. Iya kan, betul ya kan. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya ketika setan itu mengangkat musuh kepada kita, maka Allah perintahkan kepada kita untuk fattakhidhu aduwa. Kita pun harus mengangkat setan sebagai musuh. Kaidah para ulama mengatakan, kenalilah yang hak, maka kamu akan berada di jalan yang hak, dan kamu akan selalu menuju kepada yang hak. Ini kaidah sufiyah. Lalu ketika kita tahu bahwa syaitan mengangkat musuh kepada kita selama-lamanya, maka kita jadikan syaitan sebagai musuh juga, kata Allah. Dan ini perintah Allah, al-amru lil wujub. Perintah ini adalah wajib. Jangan sekali-kali kita mengangkat teman, sahabat, CS kepada syaitan.
Namun begitu banyak rintangan dan halangan yang kita alami, sayang disayang kita kadang nggak kenal kepada watak dan karakter daripada setan. Ketika kita mengenali setan, banyak kiai-kiai hikmah, banyak dukun-dukun, ketika dia pengen kenal jin, dia masuk ke dunia jin. Salah. Banyak sekarang, jangan salah, kiai mubalek masuk ke dunia jin. Ditanya alasannya apa? Biar nggak digodain jin. Akhirnya dia nggak kena goda jin, dia sendiri sudah menjadi bagian daripada jin itu sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Digoda mah kagak. Orang jinnya kenal sama dia. Tiap hari bau jin sama dia, ya boleh jadi dia berubah jadi manusia, dari manusia menjadi setengah jin, setengah lagi. Anehnya orang begini dianggap setengah wali. Nih zaman sekarang. Lah wali setengah. Allah kalau sudah memberikan sesuatu nggak tanggung-tanggung, nggak ada setengah wali. Kalau setengah wali, yang setengah lagi setan, betul kan? Nggak ada setengah wali. Allah kalau mau kasih fadilah, Allah maha kaya. Nggak ada setengah-setengah dikasih sama Allah. Apalagi bicara kekasihnya, apalagi bicara wali. Semua dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kapasitasnya. Tidak ada setengah-setengah. Lalu kemudian kemarin sudah kita tahu strategi setan. Yang memang setan itu punya trik adalah kemarin saya katakan, meyakinkan kepada dunia dan isinya bahwa dia tidak ada. Ini triknya setan. Di mana itu adanya trik itu dipakai? Di masjid, di majelis taklim. Tuh setan tuh ngebohongin kita. Trik pertama setan meyakinkan kepada orang yang datang ke masjid, datang ngaji, taklim, ngajar, mau dia kiai, mau dia habib, pertama dibisikin sama setan adalah dia tuh setan kagak ada di masjid. Begitu kata dia. Setan mah di kuburan. Gitu. Setan di mall. No di pantatnya perempuan. Begitu. Lah kalau memang logikanya kalau di masjid nggak ada setan, di majelis taklim nggak ada setan, kagak bakalan pengurus masjid, panitia maulid pada berantem. Betul kan? Lah buktinya pada berantem. Ustadz kadang ribut sama ustadz, betul kan? Oh ini fakta. Kiai sama kiai, habib kadang jelekin habib. Allah, kenapa? Dibujuk sama setan, karena setan punya trik gitu. Dia meyakinkan kepada kita bahwa dia tidak pernah ada di tempat yang beginian. Hati-hati. Kalau kita menganggap setan nggak ada di sini, nggak bakalan ente ngantuk ada di sini. Betul kan? Nggak bakalan ada orang males ngaji, nggak bakalan. Nggak bakalan orang-orang yang nyatetnya asal-asalan, cepet banget apa nih gue mau tulis ini, nggak bakalan begitu. Kagak. Ini nulis dari tadi bingung, ini ngomongnya cepet banget, bagaimana ceritanya begitu. Di antara siasat setan yang memang setan punya cita-cita untuk mengelabui kita. Setan punya cita-cita hatta yulhiqa bil akhsarina amala. Hingga kita menjadi orang yang rugi amal ibadahnya di alam dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sebelumnya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Kita jangan sampai menjadi dhalla sa'yuhum, orang yang percuma amal ibadahnya di alam dunia. Maka jangan sekali-kali juga kita menyangka diri kita sudah benar, diri kita sudah alim, diri kita sudah hebat. Kadang baru jadi ustadz 2 tahun udah gayanya kayak ulama kubro, gak mau ngaji. Sekalinya datang ngaji maunya dihormatin mulu maunya. Kalau kagak dicium tangannya ngambek. Betul kan? Udah gitu sengaja pakai cincinnya gede-gede. Lah begitu dicium kan sakit digituin. Muncrat darah kita mimisan. Ustadz kampret.
Hati-hati, hati-hati. Yang pertama, tujuan setan kudu kita tahu. Yang namanya setan itu tercipta memang untuk menggoda manusia. Maka tujuan daripada setan adalah menggelincirkan kita di tempat yang baik, di tempat yang bagus, dekat kepada ulama, dekat kepada kiai, dekat kepada habib, dekat kepada kitab, ngaji. Judulnya mengaji, judulnya mengaji. Tapi setan bujukin kita biar kita hancur di tempat pengajian. Bagaimana hancurnya? Bukan yang cewek buka pakaian, bukan begitu doang, bukan. Bukan yang perempuannya main begini, yang lakinya nonton bokep di tempat masjid, bukan. Tapi dibisikin hatinya, wa yatlu alaika fadlal ilma atau fadlal ilmi ay an-nafi' wa darajatal ulama. Ini dia. Yang pertama dibacakan ke hati kita oleh setan untuk menggelincirkan kita di tempat yang baik. Begini nih. Pertama kita lagi ngaji, dibisikin sama setan, dikipasin, dikomporin tentang fadilah ilmu. Tenang lo, kalau punya ilmu pokoknya gampang hidup lu dah. Tiup air 20.000 lah, kalau tamu sekali 100 orang 20.000 kali 100 berapa, begitu lah. Oh, ilmu nyembur juga penting, begitu kata setan. Setan namanya juga tukang bujukin orang setan, tukang iri sama orang setan. Duduk di pengajian lama-lama kagak ada yang nangkep barang atu, ilmu juga setan. Hati-hati. Wa darajatal ulama, setan bacain ke dalam diri kita. Dikipasin, dikomporin, dibujuk, dirayu, ditipu kita oleh setan. Tentang apa? Dibikin ghurur, dibikin terlena dengan derajat-derajat ulama. Dipeperin sama dia semua. Pokoknya nggak ada yang hilang barang atu keterangan tentang derajat ulama di otak kita. Hebatnya tuh setan. Lu jadi kiai dong, kemarin lu nggak pakai sorban, pantes aja berkat lu kecil, begitu. Besok lu pakai sorban, insya Allah berkat lu ngengser, kan begitu ya. Paling kagak kan buntut sapi lu dapet, begitu kata dia. Nah, derajat ulama. Nah, kalau derajat ulama sudah dibisikin, maka bagaimana lagi siasat setan? Kita terusin ngaji kita ini malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairis salihin fid dharain amin wa radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kemarin dikatakan wa yatlu alaika fadlal ilma atau wa yatlu alaika syaitan fadlal ilma. Di sini wa ma warada fihi ayil ilmi minal ikhbari wa hiya aqwalun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal athari wa hiya aqwalus sahabati wat tabi'in. Ini trik setan juga. Al-Imamul Ghazali di dalam mengungkap tentang siasat setan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan nanti disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam bentuk namanya kitab Muraqil Ubudiyah. Ini yang kita kaji ini malam. Yatlu alaika syaitan fadlal ilma, kemarin fadlal ilmi wa darajatal ulama. Bahkan di dalam satu nusakh lain ditambahin wa darajatal ulama wal mukasyafah. Ada kitab aslinya Bidayatul Hidayah, karangan lama, karangan tua. Di situ saya baca yatlu alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama wal mukasyafati wa yatlu alaika syaitan ma warada fihi minal ikhbar wal athar. Di sini kata Imam Ghazali dulu, tapi akhirnya terjadi perkembangan dua nusakh, dua redaksi ada. Nah, di redaksi kitab yang kita buka ini kebanyakan adalah langsung kepada wa darajatal ulama, langsung wa ma warada fihi.
Ail ilmin nafi minal ikhbar wa huwa aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wal athar wa huwa aqwalus sahabah wat tabi'in. Kata Imam Ghazali, setan akan membacakan kepada kamu, akan membeber kepada kamu, ma warada fihi ail ilmi, hadis-hadis minal ikhbar, hadis-hadis yang menerangkan tentang ilmu. Setan gak mau hadis. Setan nyuplik hadis. Pahamin, tengetin. Jadi kalau ada orang ngomong hadis, jangan langsung dibilang ulama. Kalau ada orang jago hadis, jangan langsung dibilang kiai. Kadang-kadang baru bisa nyembur ngobatin orang kesurupan, keparengan, sembuh, dipanggil wali. Geblek orang kita ini. Panggil kiai, betul kan? Dukun jadi ustad. Akhirnya bukan pakai za, pakai ta, ustad, urusan susu sama pantat, begitu. Wa ma warada fihi minal ikhbar. Yatlu alaika syaitan. Syaitan bacakan kepada kita tentang keterangan-keterangan yang menyangkut tentang ilmu minal ikhbar, dari hadis. Apa itu ikhbar? Ikhbar itu wa huwa aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ucapan nabi. Mau dia doib ataupun bukan, masih mendingan hadis doib daripada kaulnya Wahabi. Hati-hati, yang gampang membid'ahkan orang, yang gampang mengkafirkan orang, yang gampang menghina orang, tuh banyak sekarang aliran-aliran begitu dengan segala macam fatwa. Cocot cangkemnya mereka, tidak ada harganya. Masih mending hadis dhaif kita pakai aqwalun nabi, ucapan nabi, ketimbang ucapan orang yang udeng-udengnya segede ban truk. Lihat, segede ban Vespa, gede-gede, jenggotnya 3 lembar, kumisnya ujungnya doang. Begitu kan? Lana nangtung, Wahabi, anti maulid, anti tahlil. Hati-hati. Kita pengen mati ditahlilin. Nah ini akhbar, namanya ikhbar. Ikhbar orang umum sering ngucapin adalah hadis. Ya, hadis. Kalau hadis lebih umum, menyangkut kepada diamnya Nabi, berbicaranya Nabi, geraknya Nabi, bergeraknya Nabi, diamnya Nabi, berbicaranya Nabi, tidak berbicaranya Nabi, tidurnya Nabi, apapun yang Nabi lakukan, itu semua dicatat sebagai kriteria hadis. Tapi kalau sudah aqwal berarti ucapan Nabi. Nabi ucapin. Wa minal athar, juga dibacakan kepada kita oleh setan fadilah atau keterangan yang menyangkut tentang ilmu yang diambil, dilansir, dinukil daripada asar. Asarnya apa? Aqwalus sahabah wat tabi'in, ucapan-ucapan para sahabat yang mengambil, melihat langsung dari kebiasaan baginda Rasul. Ini namanya athar, paham ya? Ada ikhbar, ada athar. Kalau ikhbar ini adalah ucapan baginda Rasul yang orang umum sering katakan itu hadis. Bisa juga disebut ikhbar. Ada juga athar, ini juga hadis. Bagian daripada hadis termasuk athar kalau memang mengambil daripada perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasul. Cuman ini dipanggil namanya hadis mauquf biasanya. Kan hadis banyak, ada marfu, kalau diambil jadikan hujah, banyak hadis. Nanti kita belajar hadis. Yang penting mas sekarang keterangan ini kitab dulu. Yang namanya athar itu termasuk aqwalus sahabah, ucapan-ucapan sahabat, wat tabi'in dan tabi'in, sesudah kurunnya baginda Rasul dan kurunnya bagi para sahabat. Lantas apa yang dibacain? Nih, pertama contohnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin qiyamiha wa qiyamiha. Ini pertama yang dibacain sama setan nih,
Buat kita yang lagi ngaji, ini pertama ini nih hadisnya. Ingetin nih. Ini bagaimana nih hadis? Nazratul ilal alim, melihat orang alim. Longok doang lihat, tidak jangan lihatin. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata baginda Rasul, min ibadati sanatin, ketimbang ibadah 1 tahun, siyamiha, siangnya dia puasa, wa qiyamiha, dan malamnya dia sholat malam, menghidupkan malam, ibadah sepanjang hari, siang puasa, malam dia zikir kepada Allah. Melihat orang alim masih lebih mending daripada kita melakukan itu. Bagaimana ini kedudukan hadis? Bagus. Dan ini hadis luar biasa. Tapi ingat, ini senjata setan juga buat gelincirin kita. Kalau kita ngaji hadisnya serampangan. Pahamin? Kalau kita ngaji hadisnya tidak detil, bukan kepada ahlinya, hanya dengar dari tukang pidato, akhirnya hancur. Banyak yang salah penafsiran, padahal penafsiran yang sebenarnya nazratun ilal alim, melihat orang alim. Alim yang bagaimana? Habib Lutfi Pekalongan, guru saya, beliau berkata di dalam sebuah nasihatnya kepada saya, nazratun ilal alim ahabbu ilayya. Memang betul baginda Rasul mengatakan seperti itu. Tapi alim kriterianya sampai 42 yang bisa menggantikan kedudukan ibadah kita selama 1 tahun. Inti pertamanya dia arif billah, kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulnya, kenal kepada hak sesama makhluk, hak kepada Allah, hak kepada Rasul, dan kenal kepada hak bagi dirinya. Ini alim yang kalau kita tatap bisa menggantikan pahalanya kita ibadah 1 tahun. Sekarang kita lihat orang tahu-tahu dadakan jadi alim, betul kan? Begitu naik bulan puasa, banyak banget mau balik, betul kan? Salah siapa itu? Salah orang kita yang terlalu cepat menyimpulkan ketika seorang bicara pinter, ketika seorang membawakan hadis, ketika seorang pinter berbahasa Arab, kita anggap itu sudah Padahal yang namanya alim di sini, alim yang dimaksud dalam hadis ini adalah alim yang bisa menghantarkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Alim yang bisa menundukkan kekerasan hati kita. Saya suka bertanya kepada tukang pidato, saya suka bertanya kepada tukang-tukang penasehat, wahai sang penasehat, kenapa nasihat kamu tidak bisa mencairkan kebekuan hatiku? Sering saya ngomong begitu. Kenapa engkau bernasihat segitu hebatnya, tapi aku yang gaglok, aku yang bodoh, aku yang tidak suka kepada hal-hal kebaikan, atau belum suka kepada hal kebaikan, tidak juga lumer, tidak juga cair kebekuan itu. Yang aku tanyakan satu, apakah hatiku yang sudah terlalu keras, apakah engkau yang kurang ikhlas? Orang pidato kudu mikir, orang ceramah kudu mikir, orang ngajar kudu mikir. Jangan main jebret, apalagi kampanye. Di musola kampanye, di masjid kampanye, acara maulid kampanye. Galil adab sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada adabnya sama sekali. Buat kita yang berada di jalur ahlus sunnah wal jamaah, buat kita yang pakai bendera, yang betul-betul mengikuti salafun saleh, jangan kita menjadi mubalig atau menjadi khatib tapi serampangan, menyia-nyiakan, mengabaikan rukun dan syaratnya khatib. Hati-hati demi membela kebenaran dalam diri kita, demi mempertahankan keimanan dan keislaman dalam diri kita, dan memelihara keislaman orang banyak. Maka para mubalig, para tukang pidato, para khatib kudu hati-hati. Kalau dia hati-hati, maka orang alim yang seperti inilah kehati-hatiannya bisa menghantarkan kita kepada Allah dan Rasulnya.
Kalau dia sudah mampu mengantarkan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka melihat orang alim yang seperti itulah ahabbun ilayya, yang kata Nabi, aku lebih senangi, aku lebih cintai, aku lebih demen sama orang yang kayak begitu ketimbang min ibadati sanatin, ketimbang ibadah 1 tahun. Siyamiha wa qiyamiha, bukan cuma ibadah fardunya, siang dari sepanjang subuh sampai maghrib dia puasa. Wa qiyamiha, dan dia selalu menghidupkan waktu-waktunya dengan berzikir kepada Allah. Walaupun ibadah yang seperti itu tanpa ada cinta kepada orang alim, maka akan sia-sia. Maka ini pengertian hadis adalah memang betul melihat orang alim, tapi tanda kutipin alimnya. Alim yang seperti apa? Alim di sini adalah alim versi Allah dan versi Rasulnya. Alim di sini adalah alim versi ulama'il amilin, bukan versi kita, bukan versi TV, bukan versi radio, bukan versi apapun namanya. Selain Allah dan Rasulnya dan para ulama salafun saleh, para mursyidin, tidak ada alim di dalam diri kita. Sekalipun dia pinter, ngaji Qur'annya bagus, baca kitabnya bagus, apapun bagus, tapi kalau dia sombong, dia congkak kepada ulama, dia tidak butuh kepada ulama, tidak lagi mau mengaji kepada ulama, dia sudah merasa puas kepada ilmunya, dia sudah tidak lagi mau, yang ada adalah hasud, dengki, iri kepada ulama, sesama ulama, maka orang yang seperti ini bukan alim, kata baginda Rasul, malah lebih rusak daripada orang alim. Alim yang memang betul-betul mutanasikun masih mending. Tapi kalau alim yang tidak benar adalah alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, walaupun dia hebat seperti apa, bukan alim. Bagaimana yang nggak bisa apa-apa sudah dikatakan alim? Lantas kita melihat dengan dalil nazratun ilal alim ahabu ilayya min ibadati sanatin. Kita datang yuk ke pengajian, melihat orang alim kan lebih bagus daripada kita ibadah setahun, begitu. Lah iya, mending kalau alimnya kayak gua ganteng. Lah kalau giginya tonggot, apa jelek, kucel, kemal, kan bingung kita. Kita demenin yang begitu. Kan banyak sekarang istilah-istilah kiai jakat tingkir, kiai kepot, kiai anu kan gitu ya. Hati-hati, kita harus betul-betul bisa memilah dan memilih mana guru, mana cuman simpatisan, mana alim, mana orang yang hanya sekedar bisa bicara. Kudu mawas diri, kudu koreksi diri. Bagaimana caranya bisa kita membedakan? Ngaji. Nggak bisa kita dengar dari saya atau dari orang lain. Nggak bisa hanya kita datang ke majlis-majlis, nggak bakalan ente alim. Tapi datang ngaji, tulis. Ma hufidha faru wa ma kutibakar. Apa yang kita hafal bakal lupa, bakal hilang. Wa ma kutibakar, dan apa yang kita tulis akan kekal, akan abadi, akan bisa kita baca suatu saat nanti ketika anak kita besar. Ini dia konsepnya mencari ilmu. Tuh trik pertama setan. Trik pertama setan. Bacain hadis sama kita. Nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha, kata syaitan. Padahal ini adalah hadis Nabi, hadis Nabi. Maksudnya biar kita cinta kepada orang-orang yang soleh. Kata Nabi mah maksudnya begitu, alim yang betul-betul menjalankan ilmunya, alim yang betul-betul kenal Allah dan Rasulnya, alim yang tahu diri, alim yang punya waro, alim yang punya tawadhu. Ini alim yang dikehendaki sama Allah, sama Rasulnya. Tapi yang dikatakan oleh iblis beda lagi. Kita ditiup-tiupin, yang penting lu datang aja ngeliatin doang tanpa nyatet juga udah bagus, begitu. Tuh, setan tuh. Wah, kita datang aja duduk dari sono daripada nganggur di rumah gak ngapa-ngapain, begitu. Kita nonton, nonton. Ada yang bilang nonton kiai yuk, begitu. Allah, emang topeng monyet.
Banyak yang seperti ini penyakit. Yang kedua triknya setan, waqala annasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun. Ini kata setan. Padahal ini adalah hadis Nabi yang dicuplik dari riwayat Abi Dzar. Annasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun. Manusia itu kata Nabi memang betul cuma ada dua. Ada orang alim, ada orang yang pelajar. Ada si alim, ada si pelajar. Ada si kiai, ada si santri. Ada si guru, ada si murid. Cuman itu doang dua. Alim wa muta'alim. An-nasu alimun wa muta'allimun, kata baginda Rasul. Dua cuman manusia ini. Kalau dia tidak alim, berarti dia muta'alim. Salah satu pilih. Wal baqi hamajun, dan sisanya adalah krongo. Tahu rongo? Rongo, tahu rongo? Binatang kecil. Di sini dikatakan aidzubabun saghirun kal ba'udi yaqau ala wujuhil hamir wal ghanamil mahzulah. Adalah lalat yang kecil. Apa tuh namanya? Rongo. Yang suka nemplok di mukanya himar atau mukanya kambing, sapi, kebo yang sakit. Apa namanya? Rong. Kita punya koreng, kita punya borok, gitu kan? Suka kan tuh ada binatang tuh yang kecil tuh terbang-terbang, yang suka ngerubutin borok, ngerubutin rongo, ngerubutin ingus, ngerubutin apa? Ini hamaj. Sisa daripada orang alim. Kalau dia nggak masuk golongan orang alim, nggak masuk golongan muta'alim, maka hamajun, dia itu bagaikan rongo. Rong. Ini maksudnya kata Nabi bagaimana? Disuruh kita belajar sama Rasulullah. Belajar, ngaji, cari ilmu. Ini maksudnya kata Rasulullah. Kalau udah dapat ilmu, ajarin orang. Ini maksudnya, ini hadis. Nah setan comot ini setan. Buat kita nih yang lagi pada ngaji, digembosin sama setan, begitu kan? Diapain artinya sama setan? Dipelintir ini hadis sama setan. Wah, lu udah cakep lu. Manusia kan cuma dua kata Rasul. Tuh, setan nih. Orang alim sama pelajar. Sekarang lu udah bukan kerongo lagi. Kemarin mah lu rongo lu, gitu. No yang rongo mano teman-teman lu yang masih kagak ngaji no. Lu mau udah cakep manusia lu udah begitu. Setan akhirnya dipelintir sama setan. Kita jadi pelajar, kita jadi tokang yang doyan ngaji, kita jadi ustad, kita jadi kiai, ustad, santri, pelajar yang sombong kepada orang lain. Banyak. Lihat anak muda main gitar udah ogahnya pak. Ngelihat orang rambutnya merah-merah, enggak mau nyapa, enggak mau negor, enggak mau permisi. Jalan nunduk aja udah kayak punang kadoyong. Banyak. Punang kadoyong kan susah kita tebang. Ya doyong begini kita embletin begini. Patah sisanya lancip-lancip, kena mata buta, betul kan? Kita doyongin lagi pakai pagar taikin, mati sampai tai babalnya. Jangankan nangka yang diblongsongin, tai babalnya pada rontok gitu tai babalnya. Suku nangka doyong. Bagaimana? Ini dipelintir oleh setan hadis ini. Dibacain kepada kita. Kalau hadisnya mah bener, An-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun aidzubabun saghirun kal ba'ud yaqau ala wujuhil hamir wal ghanamil mahzulah. Ini namanya hamaj. Belaler yang kecil. Selain dari alim dan muta'alim, orang kalau kagak mau belajar, orang kalau kagak mau ngajar, mirip rongo. Begitu maksud kata Nabi. Apa ini? Motivasi untuk kita rajin ngaji. Motivasi biar kita tahu pengajian,
tahu belajar, mau melangkahkan kaki ke pengajian. Maksudnya nih hadis begitu. Si belis habis melintirin kita. Akhirnya ngaji mengaji, demen mah demen ama pengajian, datang mah terus. Kitab mah beli nggak berhenti-berhenti. Sorban mah udah selalu ganti. Setiap Jumat juga sorban ganti tiap Jumat. Gamis kurang bagus, yang ini udah rada lecek, beli lagi yang bagus. Kalau perlu jahit tuh. Biar dikata apa? Orang alim. Tapi dengan adanya setan yang bacain ini hadis, akhirnya jadilah watak karakter kita sombong. Tidak mau menghargai orang lain. Tidak mau menghormati orang lain. Tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena dia anggap dirinya sudah alim, sudah belajar, sudah ngaji. Bahkan ngaku jelek-jelek begini kan ngaji gua. Begitu. Jangan sampai kita salah dengar hadis. Intinya apa nih? Intinya walaupun Quran, kalamullah, walaupun hadis adalah perbuatan dan ucapannya Rasulullah, tapi ketika dia diucapkan oleh orang yang salah, ketika dia diucapkan oleh mulut yang niatnya hatinya jelek, seperti setan dan bangsa-bangsanya, setan dan pasukan-pasukannya, maka yang akan dipahami pun hasilnya jelek. Setan selalu basikin nama kita, innallaha ghafurur rahim. Setan juga begitu ngomongnya. Kata setan, tenang aja, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, maka lu gak usah bangun subuh lagi. Ntar juga lu minta ampun, pasti diampunin sama Allah. Karena tanggung bini lu lagi kepengenan banget. Begitu. Innallaha ghafurur rahim. Sampai dikatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tenang aja kata setan nih, bacain ayat sama kita bahwa sesungguhnya Allah nggak bakal nyanyain amal ibadah lu yang baik. Emang tujuan lu bangun masjid, emang tujuan lu bangun madrasah. Kalau emang kagak punya duit, ya udah lu masang togel aja. Tuh setan tuh. Setan. Hati-hati namanya setan, begitu tuh setan. Lalu kemudian yang ketiga, setan bacain lagi hadis kepada kita. Ini hadisnya bener ini. Hadisnya ini bagus, soheh. Tapi kalau jatuhnya yang dibacain sama setan nih, yang diingetin sama kita tentang ini doang nih sama setan nih. Yang ketiga, fadlul alim alal abid sab'una darajatin. Sab'una darajatan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa keutamaan orang alim 70 derajat di atasnya orang yang ahli ibadah. Wa ma baina kulli darajatin, dan antara derajat satu dengan derajat yang kedua, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jauh kagak? Jauh. Sini Pangkalan Jati aja jauh, sini Pasir Putih aja jauh, sini Depok aja jauh. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Derajat yang pertama di sini, derajat yang kedua di langit. Ini 70 derajat. 70 derajat. Fadilah orang alim lebih tinggi daripada orang ahli ibadah. Orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Walaupun siangnya dia puasa, walaupun malamnya dia qiyamul lail, tapi dia nggak pernah ngaji. Apa yang dia baca dia nggak tahu. Semua sia-sia. Tanpa ilmu dia beramal. Man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Di dalam kitab Sohbatuz Zubad, Ibn Ruslan sudah jelas mengatakan seperti itu. Siapa orang tanpa ilmu beramal, dia berbuat kebaikan sekalipun, tetap mardudatun la tuqbalu. Kenapa? Karena tanpa ilmu. Lalu baginda Rasul juga menyebut fadlul alim alal abid, keutamaan orang alim dengan ahli ibadah sab'una darajatan, 70 derajat.
Wa ma baina kulli darajatin, dan tiap satu derajatnya di antara satu dengan yang kedua, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Kita nggak bisa bayangkan. Ini pengertian hadisnya seperti itu. Tapi setan bermaksud lain. Dipelintir lagi kita sama setan. Lu kan udah alim, ngapain lu begitu-begitu? Ngapain lu silaturahim? Ngapain lu bantu-bantu orang, nengokin siang-siang malam-malam? Orang lagi pada berantem, biarin aja, derajatnya lebih tinggi lu, diundangnya kagak lu gitu. Tahlilan tetangga kudu diundang, begitu kan? Datang baru, ngapain gua ngaji ke masjid, diundangannya kagak ada sih, begitu. Banyak yang kayak begitu, banyak sekarang, banyak. Pada dempet nungguin undangan, ketahuan yang namanya ngaji untuk umum, betul kan? Kebaikan Riyadul Jannah, fa idza marartum bi raudil jannah farta'u, kata Nabi, mampir. Tapi kita nggak mau mampir karena nungguin ditanjain, nungguin ditawarin, nungguin undangan datang. Kalau udah bicara undangan, pan ujung-ujungnya pulangnya kudu ada berkat, begitu kan? Repot guanya. Banyak yang kayak begitu, banyak. Makanya jangan sampai kita dengarkan hadis, walaupun itu hadis sahih, tapi dari mulutnya orang-orang yang menjadi anak buah daripada syaitan. Karena syaitan bacakan kepada kita hadis, syaitan juga bacakan kepada kita ayatul Quran, setan juga tunjukkan kepada kita yang sifatnya baik-baik, tapi dipelintir oleh setan agar kita terjebak dalam jurang kehancuran. Sedangkan kita sedang berada di tempat yang baik, kita berada di tempat yang bagus, kita dekat kepada orang yang bagus, tapi dipelintir oleh setan dan kita nggak berasa. Dalam Kahfi tadi dikatakan dia selalu menyangka dirinya benar, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dianggap kelakuannya udah bener. Sun'a ini perbuatannya bener, karya ciptanya bener, mulutnya omongannya dianggap udah bener, matanya nganggap dirinya udah bener, tangannya udah bener, kakinya udah bener, sesuai apa yang dia mau, begitu katanya. Tetapi kalau kita baca dalam tafsir, jelas orang yang seperti itu adalah dhalla sa'yuhum wa batala, dia batal punya ibadah, dia batal punya amal. Sebab apa? Dia menyangka dirinya udah bener, udah baik, dan dia ada timbul sifat sombong, sifat bangga diri, sifat-sifat yang lainnya. Hati-hati, ini kita harus ingetin dan harus betul-betul kita perhatikan bahwa syaitan juga membacakan ayatul Quran dan hadis kepada kita. Wa qala, dan hadis yang keempat yang akan dibacakan oleh syaitan. Sekali lagi ini juga hadis. Dan ini hadis ini walaupun kata doib atau apa, tetap dikatakan hadis. Masih lebih bagus daripada kita dengerin kata-kata tukang pidato yang bisa bacot doangan. Masih lebih bagus ketimbang kita dengerin pepatah-pepatah Mario Teguh. Begitu aja udah. Karena hidup nggak segampang apa yang diucapkan Mario Teguh. Gampang banget kayaknya hidup, dia kayak nggak ada masalah. Kita lagi puyeng dinasihatin lah, gue lagi puyeng mah puyeng aja. Baca kitab ini apa maknanya ya? Mario Teguh bilang, bersabarlah kamu, berusahalah kamu. Teledik, lo juga gak ngerti bahasa Arab, gue gitu. Apa nih kata Nabi? Malam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq. Nih hadis. Siapa yang tidak prihatin terhadap kematian orang yang alim, fahuwa munafiqun, maka dia golongan orang-orang yang munafik. Ini dibacakan oleh iblis kepada kita. Walaupun ini adalah hadis baginda Rasul dan ini benar. Kenapa? Fa innahu la musibatan a'zamun min mautil alim. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada kematian orang yang alim. Tidak ada yang namanya gempa bumi musibah besar, musibah nasional itu bukan.
Gunung meletus awalnya penuh dengan pengorbanan, tapi sesudah gunung meletus tanah subur, betul kan? Tanah subur, batu-batuan banyak, pasir gratis berlimpah ruah. Gunung Merapi di Jogja banyak. Sesudah gempa bumi, sesudah gunung meletus, orang dadakan jadi kaya. Kenapa? Jadi bos-bos pasir. Itu musibah enteng tapi membawa nikmat. Tapi kalau sudah alim meninggal dunia, satu saja. Di sini kata baginda Nas, kata baginda Rasul, la musibah. Tidak ada musibah sama sekali. A'zamun yang lebih besar mim mautil alim, ketimbang wafatnya orang yang alim. Nabi suruh kita prihatin, karena tidak ada gantinya orang alim itu. Habibana Munzir, Habib-habib yang lain, guru-guru kita, para tokoh sampai detik ini yang sudah meninggal dunia, tidak tergantikan sama sekali. Lihat perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari demi membela negara ini sampai wafat. Dan sekarang pun tidak ada gantinya. Tidak tergantikan, dan itu musibah besar buat kita. Baru-baru ini ulama-ulama banyak yang meninggal dunia. Siapa yang tidak prihatin kepada wafatnya ulama, wafatnya orang alim? Munafik. Munafik, munafik kata Nabi. Ini tujuan, maksudnya bagaimana? Belajarlah terus, galilah ilmu sepanjang masa kita. Mumpung orang alim masih banyak, mumpung yang ngajarin masih mau. Agar timbul lahir terus para ulama-ulama yang mukhlisin, yang amilin, yang betul-betul abidin ibadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam ilmunya. Ini maksudnya prihatin. Tetapi kalau iblis yang bacakan hadis ini kepada kita, akhirnya yang ada kita dibikin sedih sepanjang masa. Duka yang kagak pernah selesai, yang pada akhirnya timbul fanatik di dalam hati kita yang dibisikin oleh iblis. Ah, guru gua udah meninggal sih, nggak ada lagi yang sama guru gua gak ngaji sama dia mah, apalagi anak muda rambutnya gondrong. Begitu banyak. Kenapa? Iblis yang bacain ini hadis. Tapi kalau kita mau kaji ini hadis, Allah, ketika guru kita meninggal dunia, bahkan guru saya Al-Imam Al-Qutub Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Habib Abdullah bin Al-Imamul Ahbar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Darul Hadis Malang, beliau mengatakan, selama saya masih hidup, jangan berpaling mursyid daripada saya. Tapi kalau saya sudah wafat, silakan kepada yang lain. Sebelum ilmu saya habis, kamu kuras. Ini luar biasa guru-guru dulu. Allah yarham Habib Abdullah yang mulia ini sangat sayang kepada santri-santrinya. Tapi ketika beliau wafat, muridnya nggak boleh berhenti ngaji. Terus ngaji karena hanya ilmu lah yang akan menyelamatkan kita. Ilmu yang kita amalkan itu yang akan menjadi modal kita untuk menghadap Allah dan Rasulnya. Dan yang menyambungkan kita kepada guru-guru kita terdahulu adalah dengan menambahkan ilmu. Ifadah, wal istifadah, wan naf'ah, wal intifa'ah, wa tadakkur, wa tadkir, ta'allum, wa ta'lim. Tadi kita baca niatnya, nawaitu ta'alluma, wa ta'lima, wa tadakkura, wa tadkira, wal naf'a, wal intifa'a, wal ifadata, wal istifadata. Jangan kita terlena ketika guru kita yang dulu-dulu wafat, lantas kita sedih sepanjang masa, hingga kita fanatik, kita tidak mau ngaji lagi kepada yang lain. Dengan alasan tidak sama guru saya dengan yang dulu, begitu. Oh, kalau dulu luar biasa, dia banggain, tapi dia nggak pernah ngaji. Dulu waktu ngaji sama guru yang dia banggain, tidur mulu. Banyak. Ngerti ngaji kagak dia dulu. Begitu gurunya wafat, nggak mau ngaji lagi. Alasannya apa? Mautul alim.
Oh, malam yahzan bimautil alim fahuwa munafik, dianggap nanti dirinya munafik. Wah, banyak ini yang kalau hadis yang begini yang bacain setan, maka akan salah juga kita pengamalannya. Hati-hati, hati-hati jangan sampai kita tergelincir daripada godaan-godaan setan yang terkutuk dan daripada tipu daya setan yang sangat halus. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan anak bini kita, Allah selamatkan cucu-cucu dan keluarga besar kita, Allah selamatkan saudara-saudara kita, Allah selamatkan semua lingkungan kita. Jangan sampai kita tertipu oleh bujuk rayu setan. Jangan sampai kita merasa bangga dengan keilmuan yang sudah kita amalkan. Jangan sampai kita merasa hebat karena kita sudah mengaji. Jangan sampai kita punya hati yang punya iri dan dengki kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para habaib, kepada para saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah.